Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Dr. Haji Nur Said beserta Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat dakwah, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ini kalau dipecah terdiri dari 4 unsur. Yang pertama unsur alumni Azhar, kawan saya, senior saya yang dulu sama-sama di Mesir. Yang kedua tim UAS yang selama ini menemani saya dakwah tabligh akbar keluar kota. Yang ketiga angkatan 96, itu kawan-kawan saya sama-sama di UIN waktu saya kuliah di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab tahun 1996, IAIN Susko. Yang keempat jamaah, tapi sudah melebur menjadi satu, tak lagi bisa dibedakan mana tim UAS, mana 96, mana jamaah, sama semua bentuknya, tak ada seragam. Saya pulang ke Pekanbaru Ramadan tahun 2008. Jadi Ramadan 2020 itu Ramadan yang ke-13 bagi saya. Nabi SAW ketika di kota Makkah 13 tahun, setelah pindah ke Madinah itu punya format hubungan yang baru. Jadi saya ingin setelah 13 kali Ramadan di Pekanbaru ini kita punya hubungan yang baru. Hubungan kita selama ini pengajian, duduk, makan lontong pagi, ngobrol, habis itu foto-foto, update, tengok berapa like, selesai. Saya tak mau lagi hubungan seperti itu. Ada hubungan yang lebih ekstrim, ada hubungan yang lebih kuat. Karena jauh-jauh kita pergi ke suku Talang Mama, suku Sakai, suku Akit, ternyata beban itu tidak jauh. Saya diajak Ustadz Noki ke seberang Sungai Siak waktu pertengahan Ramadan. Ternyata di sana ada saudara-saudara kita, ibu-ibu janda, anak 3, pekerjaan ambil upah cuci untuk makan, tinggal di rumah kayu. Ternyata rumah kayu itu pun disewa 300.000 sebulan. Masih di seberang Sungai Siak itu juga, masih kota Pekanbaru, tidak jauh dari kita. Ada seorang ibu-ibu, bapaknya suami kuli pikul, pekerjaan ini halal, tapi mereka dalam kesulitan. Lalu kemudian tinggal di rumah kayu, lapuk, di situ tidur, di situ menyambut tamu, di situ masak. Kami tidak masuk ke dalam. Dan ternyata tanah itu pun menumpang di tanah wakaf yang belum didirikan MDA. Kalau didirikan di MDA, tak tahu entah mau kemana. Jadi selesai kami pembagian sembako di Tenayan Raya, duduk kami beberapa orang, karena mumpung lagi semangat, saya sampaikan ke Ustadz Noki, saya bilang ini nggak bisa begini, tak bisa kita sekali kasih berasnya habis ini selesai, mereka mau makan tiap bulan, apalagi ditambah kesulitan COVID-19 ini, belum lagi nanti datang COVID 2021. Nah, oleh sebab itu mesti ada berkesinambungan. Lalu kemudian masih ada anak-anak di suku Talang Mama yang kesulitan mau sekolah kemana. Jadi semua ini tak bisa saya jawab sendirian. Kemana mau saya adukan? Ke Dompet Du'afa, ke Dewan Dakwah. Memang itu lembaga besar di Jakarta. Jadi saya pikir ini tanggung jawab kita bersama. Kalaulah bisa kita buat lembaga bersama yang terdiri dari 4 unsur ini, cita-cita kita tidak muluk-muluk. Cita-cita kita bagaimana ada di dalamnya sosial, sehingga saudara-saudara kita yang tak jauh dari kota Pekanbaru tiap bulan bisa dapat beras. Kemudian ada pendidikannya, bagaimana anak yatim, anak duafa bisa dapat sekolah gratis. Kemudian pula banyak potensi-potensi sedekah wakaf orang Pekanbaru. Saya tidak cerita Riau terlalu besar, Pekanbaru aja dulu. Potensi keinginan orang untuk berwakaf di Pekanbaru ini banyak. Dulu saya punya kawan, sama-sama kuliah di UIN. Lama kami tak jumpa, setelah saya pulang dari Maroko baru jumpa.
Lalu dia katakan, Mat, aku mau buat tanahku ini untuk sekolah. Saya bilang, ya insya Allah. Nanti kita buat tabligh akbar di tanah itu, kita buat sekolah. Akhirnya saya pun sibuk ke sana kemari ceramah, sampai satu hari saya dapat WhatsApp, dia meninggal. Jadi sampai hari ini, sudah lebih setahun beliau meninggal. Tetap terngiang di benak saya, di pikiran saya, berarti sedikit banyak saya ikut berdosa karena tempat itu tak jadi dikelola gara-gara saya tidak merespon. Ada satu lagi di Simpang Bingung itu dulu mau ngasih 10 hektar. Saya bilang besoklah sampai hari ini. Jangan-jangan udah dijualin pula. Nah itu. Jadi sebetulnya banyak sekali potensi orang ingin beramal tapi tidak. Nah, jadi melihat ini, satu sisi ada orang susah tidak bisa makan, satu sisi ada anak duafa nggak bisa sekolah, tapi satu sisi ada orang kaya yang bingung kemana ini tanah mau dikelola siapa. Jadi kita ini hanya bisa menjembataninya. Ada orang yang bingung duitnya mau kemana, ada orang susah mau minta tolong kemana, kita menjadi jembatannya. Itu saja. Jadi kalau Allah bisa pertemuan kita pagi menjelang siang yang penuh berkah ini menghasilkan sebuah pertemuan, membuat kita punya hubungan yang baru. Kalau bolehlah bermimpi, berdirilah yayasan wakaf tidak Abdul Somad, bukan untuk anak cucu Abdul Somad, tapi kita bersama. Lalu kemudian di dalamnya ada sosial, kita bisa bagi beras setiap bulan. Di dalamnya ada pendidikan, ada di situ SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz, untuk membentengi kita dari serangan-serangan kelompok ahlul bid'ah, supaya kita berpegang pada ahlus sunnah wal jamaah. Di dalamnya juga ada badan usaha, entah itu pengembangan lengkeng, kelapa sawit, limau nipis, kopi tak usah dulu, karena hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Jadi kalau tiga unsur ini bisa kita optimalkan, saya bermimpi, saya berharap, maka tadi tak disebut ceramah tausiah tapi curhat. Kalau berdirilah lembaga ini, lalu kemudian kita bisa jalan. Saya terus terang tidak mau jadi apapun di situ. Saya bagian endorse saja. Jadi kalau berdiri lembaga ini bisa terbentuk, kita datangilah Ustaz Somad, ini ada perusahaan tiap bulan dia punya CSR dana sekitar 100 juta. Kami sulit untuk menghadap, tapi kalau Ustadz mau datang, insya Allah cair, datang kita. Ada lembaga-lembaga kalau saya datang cair, tapi ada lembaga-lembaga kalau saya datang malah tak cair, itu tak usah kita datangi. Nah, jadi kita bagi-bagi tugas. Ustaz Somad, ini ada orang kaya, tanahnya luas, sedang berada di ruang ICU, stroke, komplikasi. Insya Allah kalau Ustadz datang situ, bimbing la ilaha illallah 3 kali, goal selesai nih. Oke, kita datang. Nah, jadi saya pikir hubungan itu ke depan, itu yang saya maksud hubungan yang lebih ekstrim. Jadi kita tidak ketemu setahun sekali halal bihalal, kita bisa ketemu kalaulah dapat tanah, kalaulah tanah itu bisa kita dirikan masjid. Insya Allah kita buat pengajian setiap malam Ahad, diawali dari i'tikaf jam 2 malam untuk anak-anak muda, supaya mereka tidak nongkrong di depan Purna MTQ. Setelah itu kita bawa mereka sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh lalu kemudian pengajian sampai waktu isyraq, sholat sunat isyraq, habis itu tanya jawab macam dulu. Betapa indahnya hubungan kita ke depan. Lalu kemudian orang tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan kalau dia tidak pernah bermimpi. Bukan hadis, dapat saya dari grup WhatsApp. Nah, jadi oh Pak Ustadz, saya nggak bisa datang kalau dari mulai jam 2 malam. Oke, iktikafnya tak usah datang, tahajudnya tak usah datang, sholat subuhnya aja. Sholat subuh pun tak bisa karena saya di masjid saya ada juga pengajian subuh. Oke, kalau gitu kita datang, tanya jawabnya aja. Tanya jawab pun tak bisa, tak usah, makan lontongnya aja. Makan lontong pun tak bisa, mati aja lah. Kapan lagi kita bisa menyambung hubungan baik ini? Nah, jadi saya kira itulah unek-unek yang ada di kepala saya. Saya sampai hari ini merasa berdosa karena tak menerima tawaran kawan saya dulu yang mau ngasih tanah, beberapa jamaah, karena saya tak sanggup. Tapi setelah saya florkan ke 4 unsur ini, alumni Azhar, angkatan 96, tim UAS, jamaah, sudah saya sampaikan,
andai pertemuan kita pagi ini tidak menghasilkan apa-apa, tak terbentuk lembaga itu, saya tak kecewa. Karena saya sudah punya jawaban. Kalau nanti saya mati ditanya Allah Ta'ala, hai orang Pekanbaru, kenapa kalian tidak buat lembaga wakaf? Kata orang Pekanbaru, kami sudah serahkan ke Ustaz Somad, dia tak mau ngurus. Saya jawab, udah kuflorkan di rumah Haji Nur Said, mereka tak merespon. Udah selesai. Itulah yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Al-Mukarram Ustadz Al-Naf Dinar. Beliau kita pilih dari awal sebagai koordinator, karena ini kan wakaf, sedekah, materi, duit. Nah, duit itu bahasa Arabnya dinar, duit emas. Itu sesuatu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa tuh.